Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma shalli ala fi Filastin. Allahumma anjil mustarafina minal mu'minina fi Filastin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma aidhum ta'ina ya rabbal alamin. Allahumma aidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma aidil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma aidil masjidil aqsa ila rihabil muslimin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita lanjutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis yang ke-294. Namun sebagaimana dalam metode pembelajaran, kita harus senantiasa bisa mengaitkan ya materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Sebelumnya kita mempelajari bahwa dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang laki-laki di umat terdahulu ya, ketika diperiksa amal catatannya, dihisab oleh malaikat berdasarkan perintah Allah SWT, lalu tidak diketemukan dalam dirinya catatan kebaikan, akan tetapi dia punya sedikit kebaikan, dalam arti kata begitu ya, yakni karena dia orang kaya, dia punya pembantu, punya budaknya itu ditugaskan setiap hari untuk mengantarkan makanan ataupun sedekah buat orang-orang yang membutuhkan. Kemudian Allah SWT berfirman, ya, ini berarti hadis qudsi ya kalau sudah seperti ini. Allah berfirman, "Fanahnu ahqqu bidzalika minhu." Allah berterima kasih kepada orang tersebut karena telah membantu orang-orang miskin untuk makan dan minum. Sampai Allah mengatakan, harusnya aku yang begitu. Itu makna kias, bukan makna sesungguhnya. Artinya Allah berterima kasih padanya sebagai apresiasi terhadap kebaikan atau jiwa sosial yang dimiliki orang tersebut. Yang pada hakikatnya yang ngasih rezeki ya Allah juga, gitu kan? Si majikan itu rezekinya dari Allah, si budak itu dari Allah. Bahkan orang yang makin miskin yang diberinya juga semuanya dari Allah yang ngasih. Tapi sebagai bentuk apresiasi Allah kepada amal seorang manusia, hambanya, itu mengatakan bahwa nahnu ahaqqu bidzalik, harusnya aku yang melakukan itu. Padahal semuanya Allah yang kasih rezeki. Sampai akhirnya Allah maafkan dosa-dosanya. Hadis yang ke-293 ya kemarin. Kemarin ada yang bertanya, apakah ini sama artinya dengan bahwa pahala sedekah menyamai sholat? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Ini amalan pertama, ini berkenaan dengan umat terdahulu yang tujuannya ingin menegaskan betapa hebatnya pahala sedekah. Sampai-sampai ketika orang tidak punya kebaikan apapun, dilihat oh ada jiwa sedekahnya, lalu Allah maafkan. Ya, itu terkait dengan umat terdahulu. Yang kedua, yang dalam Islam itu yang dimaksud dengan amal kebaikan itu diterima jika sudah sholatnya sempurna. Jika sudah sholatnya itu lengkap baru diterima. Seperti dalam hadis bahwa awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah shalah. In wujidat kamilatan qubila sairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat sairu amali. Dalam Islam itu yang pertama kali akan dihitung, dihisab sebagai standar dari semua amalan adalah salat. In wujidat kamilatan, jika ditemukan salatnya kamilatan, sempurna 5 waktu maksudnya, sempurna 5 waktunya, qubila sairu amali, maka seluruh amalnya diterima.
Wa in wujidat naqisatan, tapi kalau kurang amal salatnya kurang, naqisoh, tidak 5 waktu, rudda sair amali, akan dikembalikan amal-amal baik yang lainnya itu, digantung sampai diketemukan salatnya itu bagus. Kalau salatnya bagus baru diterima. Kalau salatnya tidak sempurna, dikembalikan amal baiknya kepada orang tersebut. Bisa jadi hanya menerima kebaikan duniawinya saja, dapat penghormatan orang-orang, dapat julukan sebagai dermawan, atau dapat kecintaan orang-orang sekitar. Hanya itu yang dia dapatkan kalau dia ahli sedekah tapi tidak sholat. Jadi modal utamanya memang sholat 5 waktu mah tetap itu sebagai fondasi. Kebaikan-kebaikan lainnya mungkin dia tidak punya, hanya mengandalkan dari sedekah itu. Dan kemarin juga kita mempelajari hari Selasa ya kalau tidak salah, itu sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa orang-orang yang ahli sedekah itu akan masuk ke dalam surga dari pintu khusus namanya babu sedekah. Karena surga itu pintunya ada 8. Surga pintunya ada 8. Sahih Kanjeng Rasul SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Wa fi sahihaini, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa surga itu pintunya ada 8. Coba disebutkan Pak, kemarin disebutkan ku orang kenapa hiji pintu salat, anu kadua pintu puasa, anu katilu pintu sedekah, anu kaopat pintu jihad, anu kalima pintu tawakal, anu kaenam pintu zikir, anu katujuh pintu taubat, anu kadelapan pintu nahan amarah. Nah, ada 8. Itu berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Dalam Musnad Imam Ahmad ditambihan hiji deui 2 deui anu kahiji pintu berbakti kepada orang tua. Bab birril walidain. Nah, jantan 8 pintu surga itu terdapat dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim sahihain. Nah, orang yang ahli sedekah akan masuk di pintu sedekah karena pintu itu hanya dimasuki orang yang berkualifikasi seperti itu. Jadi setiap pintu itu ada amalan khususnya. Orang yang memenuhi kualifikasi di amalan tertentu dia masuk ke situ. Yang ahli puasa masuknya ke situ. Babu siam. Yang ahli jihad ada pintunya, babul jihad masuk ke situ. Anu teu jihad teu keung lebet didinya. Mana wayah, mana mah teu jihad waktu dia. Beda pintuna. Mana tuh karcis sama karcisna. Beda. Gitu. Ada pintu tawakal. Yang ahli tawakal, ahli berserah diri, ahli pasrah kepada Allah, ada pintu tawakal, babu tawakal. Yang baru bagi kita ini pintu menahan amarah. Ternyata ada pintu khusus orang-orang yang biasa menahan amarah. Bisa marah, bisa dendam, bisa bertindak, dia punya kemampuan dan punya kesempatan, tapi dia tahan. Nah, bagi orang seperti itu akan diberikan surga dari pintu yang khusus namanya bab kazmul ghaiz. Dalam Al-Qur'an wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarah termasuk tanda dari kebenaran sebuah takwa. Jadi menahan amarah itu tanda orang-orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan manusia, menahan amarah, itu adalah salah satu tanda ciri utama orang-orang bertakwa. Nanti di surga ada pintu khusus disediakan untuk mereka. Nah, yang zikir juga sama, ada babu zikri, pintu zikir. Nah, pintu zikir. Pintu sedekah, pintu zikir, pintu tawakal, pintu taubat, ya. Pintu jihad, salat dan sebagainya. Nah, ada amalan kecil yang bisa memasukkan kita ke surga dari pintu semua itu. Nah, entah amalan kira-kira dibahas kemarin. Ya, mengandalkan duri. Bukan. Kata Rasulullah yang ngamalkan ini futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Yang ngamalkan ini kata Rasul futihat akan dibukakan abwabul jannah, pintu surga samaniyah yang 8 itu. Doa setelah wudu. Doa setelah wudu. Dalam hadis Sahih Muslim, beliau Rasulullah bersabda, barang siapa yang wudu memperbagus wudunya, kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Rasulullah SAW, futihat lahu abwabul jannah samaniyah,
akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Rutin dibaca setiap kita setelah wudu, baca doa itu. Dalam riwayat Tirmizi ditambahin Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Afdalna digabungkan dengan dua doa. Jadi dua riwayat kita amalkan. Doanya adalah syaratnya memperbagus wudu. Barang siapa yang berwudu memperbagus wudunya, lalu setelah selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Janji Rasul SAW, futihat lahu abwabul jannatis samaniyah, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Wayang dihafal doa ya, diamalkan setiap kita selepas wudu. Jadi jangan rusuh habis wudu tuh doa dulu. Kalau di wudunya itu berbarengan dengan kamar mandi, doanya di luar. Kalau wudunya memang terpisah dengan kamar mandi, silakan doa di tempat itu. Dengan cukup hanya menggerakkan bibir didengar oleh kita sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu amalan sederhana tetapi menjadi pembuka dari seluruh pintu surga. Jika dipahami secara logika masuk akal juga. Karena orang kalau wudunya bagus, wudunya itu tartib bagus begitu, dan baca doa, apalagi doanya doa berisikan tauhid ya. Satu, itu pembuktian imannya, dia bersyahadat. Syahadat itu besar nilainya. Yang kedua, orang yang rajin wudu dan memperbagus wudu biasanya ahli sholat. Wajar dia masuk dari pintu sholat. Biasanya orang yang wudunya bagus juga, orang yang ibadah lainnya juga bagus. Tawakalnya bagus, taubatnya bagus, zikirnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, jihadnya bagus kalau dia sedang berjihad, ataupun sedekahnya juga bagus. Nah, biasanya orang yang jaga wudu tuh, yang bagus wudunya orang seperti itu. Maka wajar kalau fadilahnya, keutamaannya kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, dibukakan baginya 8 pintu surga. Tahurama lain ahli sedekah, lain ahli jihad, lain ahli puasa, sanes ahli tawakal, sanes ahli nahan amarah, da ambakan wae urang kadang geuning. Ambakan wae. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan tadi perbagus wudu, lalu berdoa setelah wudu dengan doa yang tadi, maka Allah akan membukakan bagi kita 8 pintu surga sebagaimana janji Rasulullah SAW. Diamalkan, jangan hanya lewat begitu saja. Ketika ilmu baru nyampe, amalkan, jangan hanya lewat begitu saja. Sederhana, hanya membaca doa setelah wudu saja. Nah, hadis berikutnya, hadis ke-294, ini tentang An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, su'ila Rasulullah SAW, ma aksaru ma yudkhilul jannah. Ya Rasulullah, apa yang paling banyak membuat orang masuk surga? Rasul menjawab, takwa dan akhlakul karimah. Takwa dan akhlakul karimah. Wa ma aksaru ma yudkhilun nar, dan apa yang paling banyak membuat orang masuk neraka? Maka beliau menjawab, 2 lubang atau 2 rongga. Yang pertama adalah kemaluan, yang kedua adalah lisan. Jadi yang paling banyak membuat orang ke surga itu takwa dan akhlak. Lalu yang membuat orang banyak masuk neraka itu lidah dan kemaluan. 2 itu. Pokoknya 2 itu mah sedang kota neraka atau itu. Lisan dengan kemaluan. Tapi Rasul menyebutnya lisan dulu. Artinya memang paling banyak orang itu terseret ke neraka gara-gara lisannya. Peperangan itu juga lisan awalnya itu kan, saling lempar lisan dulu gitu. Kemudian perkelahian juga sama, tawuran juga sama, itu lisan dulu itu. Mana ya? Banget sih gak naon gitu misalkan, bari lewat naik motor, itu yang ini tidak terima, nyerang. Kemudian tawuran. Kemudian juga suami istri juga sama, bercerai dan hancur rumah tangga juga lisan. Ya, durhaka anak juga banyaknya lisan. Orang tua juga durhaka ke anak juga. Karena dalam Islam itu bukan hanya birrul walidain, tapi birrul aulad juga sama. Ada berbakti kepada orang tua, ada berbakti kepada anak. Orang tua tuh harus birrul walad juga. Tidak hanya anak yang birrul walidain, tapi orang tua juga birrul aulad namanya. Birrul aulad, memperlakukan anak sebaik mungkin. Itu juga bagian dari syariat Islam. Bukan hanya memperlakukan orang tua sebaik mungkin,
tidak satu pihak saja birrul walidain, tapi juga ada birrul aulad, yaitu berbuat baik kepada anak-anak, kewajiban orang tua ya. Nah, berikutnya hadis yang ke-255 maaf ya. Annahu, ini dari Sam'an al-Ansari ya, dari Nawas bin Sam'an al-Ansari, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan keburukan. Lalu beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dan tanya dulu, "Ya Rasulullah, apa itu baik, apa itu dosa? Apa itu baik, apa itu buruk? Apa itu kebaikan, apa itu dosa?" Beliau menjawab, "Kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik." Ya. Yang namanya kebaikan itu akhlak. Yang namanya dosa atau keburukan mahakka fi nafsika, sesuatu yang bimbang dalam hatimu, wa karita ayatul alaihin nas, dan kamu tidak mau orang melihat itu. Ya. Jadi dalam Islam itu dosa ada tolak ukurnya. Meskipun dia tidak tahu hukum, tidak tahu dalam Islamnya ini dosa atau tidak, tapi dosa dapat diraba oleh perasaan kita. Dosa itu adalah mahakka fi nafsik, sesuatu yang membuat hatimu bimbang, tidak tenang. Dan yang kedua, kamu tidak suka kalau ada orang melihatnya. Itu dosa. Jadi kalau dalam hati kita, dalam dada kita ada perasaan, wah itu nggak enak di hati, nah itu dosa, itu ciri dosa itu. Dan yang kedua, kamu tidak suka kalau orang tahu, itu ciri dosa itu. Contoh korupsi kan tidak ada dalilnya korupsi itu dosa enggaknya. Tapi dengan deteksi seperti hadis ini, kamu tidak mau orang lain tahu, nah itu dosa itu kan. Maka tinggalkan. Dosa itu dapat diketahui dengan hati kita. Hati kecil kita itu tidak bisa dibohongi. Ya. Fitrah hati kita ini yang suci bersih ini tidak dapat dibohongi. Kalau ada dosa itu pasti satu, hati kita bimbang. Hati kita ini ragu. Hati kita ini nggak menentu gitu, nggak enak gitu. Nggak enak pokoknya. Kalau dosa itu pasti nggak enak di hati. Yang kedua, tidak suka kalau orang melihatnya. Itu ciri-ciri dosa. Apapun tindakan dosa kita, itu hati kita tidak akan menerima. Ya. Kalau korupsi dicari dalilnya nggak ada. Dalilnya paling ketemu di mencuri. Ya. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, hukum pencuri ada itu hukumannya. Tetapi mengetahui bahwa ini dosa atau tidak, karena mungkin samar, mungkin bias, mungkin syubhat, ini teh jika boleh jika henteu gitu. Maka tanya ke hati. Kalau hati kitanya bimbang, ragu, itu ciri bagian dari dosa. Apalagi kalau setelah itu kita tidak suka orang tahu, itu juga bagian dari dosa. Karena kalau halal betul mah, satu, kita tidak akan ragu melakukannya, dan yang kedua, kita biasa saja kalaupun manusia mengetahuinya. Itu tandanya halal. Kalau tandanya haram atau syubhat, itu hati tidak akan terima, nggak enak pokoknya, nggak enak perasaan kita. Itu berkenaan dengan perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Cara mendeteksinya, kalau perbuatan baik itu membuat hati tumaninah dan tidak merasa canggung kalau orang tahu. Tapi kalau perbuatan dosa, satu, hati kita nggak tumaninah, yang kedua ada perasaan tidak suka apabila orang lain mengetahuinya. Ya, kita meluncur ke bab baru, itu tema yang lama ya, yang lanjutan dari sebelumnya, kita skip sebentar. Sekarang masuk ke pembahasan yang baru, bab tentang al-bukhlu, tentang kebakilan dan juga perangai kedermawanan, as-sakhawah. Hadis yang pertama dalam bab yang baru ini, bab al-bukhl, bab kebakilan, adalah hadis dari Abu Zubair. Saya akan membacakan aja langsung. Haddatsani Abu Zubair qala haddatsana Jabir qala qala Rasulullah sallallahu man sayyidukum ya Bani Salamah. Rasul pernah bertanya kepada Jabir, siapakah pemimpin kalian wahai Bani Salamah?
Ini Bani Salamah ini termasuk yang cukup terkenal di kalangan orang Madinah ya. Terkenal baik masa sebelum Islam maupun setelah Islam. Yang kemarin kita bahas dalam Sahih Bukhari, Bani Salamah itu orang yang berjaraknya jauh dari Masjid Nabawi. Bani Salamah itu lokasinya agak jauh dari rumah Rasul dan Masjid Nabawi, agak jauh tempatnya itu. Ini sedikit cerita tentang Bani Salamah ya. Bani Salamah ini datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ingin pindah rumah ke sini aja dekat masjid. Kemarin kan Mas Bodi gitu kan. Rumahnya jauh, mereka ingin pindah rumahnya ke dekat Masjid Nabawi. Biar sholatnya lebih dekat, lebih rajin gitu. Rasul melihat hal seperti itu tidak menyukai. Wa kariha, Rasul tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Bani Salamah dan mengatakan, ala tahtasibuna atharakum. Hai Bani Salamah, jangan berbuat seperti itu. Justru kalau rumah kalian paling jauh dari masjid, kalian paling besar pahalanya. Jadi Rasul melarang orang-orang pindah rumah mendekati masjid, malah disuruhnya sejauh mungkin. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, a'dhamun nasi ajran ab'aduhum mamsyan. Orang yang paling besar, paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh jaraknya dari masjid. Ini berbeda dengan kebiasaan kita. Kita mah kalau nyari rumah itu yang paling dekat dengan masjid. Padahal kalau kita mau nyari besarnya pahala, jauh dari masjid itu lebih besar pahalanya. Yang dekat dengan masjid, kadang para sahabat melakukan caranya itu memutar jalan. Jadi kalau misalkan dari masjid yang dekat, dia mutar dulu jalannya ke jalan yang lain, biar sampai ke masjidnya banyak langkahnya. Jadi Rasul tidak menyarankan orang-orang yang jauh dari rumahnya dari masjid untuk pindah ke dekat masjid dan bangun rumah di situ. Tapi dibiarkan, biarlah kalian di sana, karena paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh tempatnya ke masjid. Tapi yang sudah di masjid mah alhamdulillah, berarti Allah mudahkan dia ke masjidnya gampang, ke masjidnya mudah, juga bisa sesering mungkin ya dekat dengan masjid. Tapi bagi yang sudah jauh, tidak usah dengan sengaja pindah rumah nyari yang dekat dengan masjid, karena Rasulullah SAW memberikan motivasi, ala tahtasibun atharakum. Apakah kalian tidak tertarik dengan menghitung langkah kalian yang banyak ini menjadi pahala besar buat kalian? Jadi Rasul malah memotivasinya, hitung langkah kalian, semakin banyak semakin bagus. Ya, semakin banyak semakin bagus. Pak Jihan Doyo jauh, Bapak Bang jauh. Apalagi yang paling jauh? Siapa yang paling jauh di sini? Yang paling jauh. Ya, pokoknya yang paling jauh itu yang paling afdal dan paling besar pahalanya. Bahkan Rasul tidak merekomendasikan untuk pindah rumah, tetap saja di sana karena pahala kalian lebih besar. Nah, ini kisah tentang Bani Salamah ya. Wahai Bani Salamah, hitunglah langkah kalian dan konversi dengan pahala Allah. Jauh lebih banyak, jauh lebih mulia, lebih afdal ketimbang kalian ngabring pindah rumah bedol desa ke dekat Masjid Nabawi. Tidak dianjurkan, tetap di sana biar pahalanya lebih banyak. Yang dekat aja pengennya nyari jalan yang jauh, kalian yang jauh malah nyari yang dekat. Nah, gitu. Ini motivasi beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi yang sudah dekat, alhamdulillah Allah mudahkan sesering mungkin bisa ke masjid. Ini tentang Bani Salamah. Nah, mereka ditanya oleh Rasul, siapakah ketua kaum kalian, wahai Bani Salamah? Mereka menjawab, Jaddu ibnu Qais. Ketua kaum kami namanya Jad bin Qais. Ala anna nubakhiluhu. Akan tetapi kami tidak memberikan dia banyak hal. Kami berbuat bakhil kepadanya. Qala wa ayyudain adwa minal bukhli. Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada kebakhilan. Dalam bab akhlak itu penyakit yang paling berpenyakit adalah penyakit bakhil. Bakhil yakni koretun merege heseun, buntut kasiran. Itu kata Rasul adalah penyakit yang paling berpenyakit, bukhul. Maka dalam hadis sebelumnya
di riwayat sebelumnya itu tidak akan mungkin bertemu antara iman dan kebakhilan. La yajtami'u, tidak akan bertemu fi qalbil mu'minin, dalam hati orang beriman, al-bukhlu wal iman, kebakhilan dan keimanan. Jadi terakur, bakhil dengan iman itu terakur. Moal aya ngagabung dina hati orang beriman. Tidak akan pernah menyatu antara kebakhilan dan keimanan pada diri seseorang. Kalau di sini dikuatkan lagi bahwa tidak ada penyakit yang lebih berbahaya, lebih kronis daripada penyakit bakhil. Bal sayyidukum Amr bin Jamuh. Ketika Bani Salamah ditanya siapa pemimpin kalian, disebutkan namanya. Lalu Rasul ingatkan bahwa orang seperti itu malain pemimpin, bahasa orang begitu. Karena bakhil, si Jad bin Qais itu bakhil, maka kata Rasulullah bahwa pemimpin kalian itu adalah Amr bin Jamuh yang dermawan itu. Jadi Bani Salamah ditanya siapa pemimpin kalian, Jad bin Qais. Namun dia mau orang bakhil katanya, dan kita pun jadi bakhil kepada dia akhirnya. Kata Rasul, eta mah lain pemimpin gitu mah. Pemimpin kalian mah Amr bin Jamuh. Ya. Kenapa? Wa kana amru ala asnamihim fil jahiliyah. Karena dulu masa jahiliyah, ya, itu Amr bin Jamuh memang sudah dikenal orang dermawan. Jadi isyarat yang Rasul berikan kepada kita ini mengingatkan kita bahwa yang namanya pemimpin satu kaum itu adalah orang yang paling dermawan di antara mereka. Gitu. Jadi Bani Salamah itu salah ngangkat pemimpin karena Jad bin Qais itu orangnya bakhil. Bahkan saking bakhilnya mereka pun akhirnya membakhili dia. Gitu. Ya, Rasul ingatkan pemimpin kalian itu kalau mau yaitu si Amr bin Jamuh. Ini pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah. Itulah pemimpin kalian yang sebenarnya, bukan si Jad bin Qais. Karena Amr bin Jamuh ini punya kebiasaan yang sangat baik, yaitu sering bersedekah. Bahkan saking dermawannya si Amr bin Jamuh, sering dia itu masa jahiliyah bersedekah kepada berhala. Bersedekah kepada berhala. Jadi kedermawanannya itu sudah disaksikan banyak orang. Wa kana yulimu an Rasulillah idza tazawaja. Bahkan salah satu pernikahan Rasul SAW itu yang mengadakan pestanya adalah Amr bin Jamuh. Rasul menikah dengan beberapa istrinya. Salah satu pernikahan beliau itu yang mengadakan walimah pesta pernikahannya adalah Amr bin Jamuh. Saking dermawannya. Jadi baik sekali. Di masa jahiliyah dermawan, saking dermawannya sampai berhala juga dikasih sedekah begitu. Dan setelah masa Islam pun dia tetap dermawan. Sampai-sampai Rasul pun pernikahannya dibiayai oleh Amr bin Jamuh. Walimahnya, pestanya segala macam itu dibiayai oleh Amr bin Jamuh. Sampai beliau mengatakan itulah pemimpin kalian bagi kalangan Bani Salamah. Nah, ini ada 2 hadis lagi ya, dan percepat saja. Kataba Muawiyah ilal Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah, khalifah kaum muslimin ya, di Damaskus, pernah menulis sebuah surat kepada bawahannya Mughirah bin Syu'bah, seorang gubernur. Ya. Aniktub ilayya bisyai'in sami'tahu an min Rasulullah. Tulisannya sederhana, tuliskan satu hadis yang pernah kau hafal dari Rasulullah SAW. Jadi mereka itu kepada ilmu itu luar biasa. Sampai mengirim surat dari jauh gitu, tolong tuliskan hadis yang pernah kau hafal dari Rasul, kirimkan ke saya. Ini kebetulan yang mintanya Muawiyah, pemimpin kaum muslimin, khalifatul muslimin yang pusat kekuasaannya ada di Damaskus, mengirim surat kepada Mughirah bin Syu'bah untuk menuliskan sebuah hadis yang pernah dia hafal dari Rasulullah SAW. Fakataba ilaihi Mughirah, lalu Mughirah menuliskan sebuah surat balasan. Balasannya begini. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasul SAW kana yanha, melarang an kila wa qala, dari perbuatan kila wa qala. Namun kila wa qala itu ecek jeung ecek. Kila wa qala teh ngobrol nanti eusin teh katanya. Itu dilarang tuh, ecek jeung ecek gitu.
Ayo sahur si anu mah kieu. Oh bogo cek si eta ge kieu. Nya ecek eta teh dilarang Rasulullah. Rasul melarang ngobrol anu eusina ecek jeung ecek. Cek si anu, cek si ini sahur nama itu dilarang. Kila wakola. Bahasa Indonesianya kila itu dikatakan, disebutkan katanya. Nah, dilarang oleh Nabi banyak ngobrol isinya katanya itu. Jadi kalau ngobrol itu jangan katanya, jangan ecek. Sebutkan faktanya, sebutkan ceritanya, sebutkan kalau dia analisa berarti analisanya sebutkan aja. Tapi jangan ngobrol itu ecek jeung ecek. Biasana kalau kita ngobrol ecek jeung ecek, katanya jeung katanya, biasana eta temana gibah biasana. Temana gibah, maka dilarang oleh Rasulullah. Kila waqala. Cek si anu, cek saya. Oh, geus ecek-ecekan itu. Dilarang oleh Rasulullah. Termasuk perbuatan yang dilarang. Rasul ini dalam surat Mughirah kepada Muawiyah, beliau menuliskan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang orang itu berbuat kila waqala, ecek-ecekan, ngobrol tapi eusina saurna jeung saurna. Kabar burung, jangan salahkan burung, nah burung mah tara moal kabar, ya. Tapi ini bentuk kiasan. Kabar burung yang tidak jelas, ecek jeung saurna itu jangan dibahas karena dilarang oleh Nabi SAW. Wa idha'atul mal, kebiasaan membuang harta atau membuang uang tidak dengan bijaksana. Segala dibeli, segala dimakan, segala dibayar, itu namanya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Harta itu kan pemberian Allah, amanah dari Allah. Gunakan seperlunya, gunakan sebaiknya, meskipun kita kaya raya. Rasul mencontohkan bukan hanya harta, bahkan wudhu saja, wudhu yang ibadah, jelas-jelas ibadah. Rasul mengajarkan wudhu itu satu mud itu satu gelas mineral kecil, satu mud itu Rasul mengajarkan wudhu seperti ini, wudhu. Dan kalau mandi junub, beliau mengajarkan 4 gini, bahkan 5 dalam riwayat itu, 4 atau 5. 1 sok, dan dalam riwayat lain 1 sok plus 1 mud, 5 genggam ini. Mandi besar pakai 5 ini, ya seukuran gayung yang agak besar ya. Orang jebur. Andaikan kamu punya sungai sekalipun, wudhu mah kudu hemat tetap gitu. Keterangannya begitu. Andai kau punya laut, boga laut saimah laut wudhu mah tetap kudu hemat, karena bukan masalah banyak air tidaknya, tapi Islam mengajarkan hemat dalam segala hal. Ibnu Mas'ud mengatakan, andaikan kamu punya laut sekalipun, wudhu mah tetap harus hemat, bukan masalah punya banyak atau tidaknya begitu. Jadi Rasulullah SAW itu melarang kita menyia-nyiakan harta kita, karena harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, tidak akan bergeser kaki seorang manusia saat dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergeser kecuali dia beres ditanya. Di antara pertanyaannya adalah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Jadi harta mah 2, kemana dia belanjakan itu ditanya juga. Kalau habisnya tidak karu-karuan, habisnya tidak jelas, itu sen persennya akan ditanyai. Rasul melarang kita membuang-buang atau menyia-nyiakan harta, ya, menyia-nyiakan harta. Idha'atul mal. Bahkan dalam ibadah seperti wudhu pun beliau mengajarkan sehemat mungkin, sedikit mungkin. Kalaupun kita tidak bisa berwudhu dengan 1 gelas, setidaknya jangan boros-boros dalam berwudhu. Nyalain keran, jangan kerannya ngocor dulu baru kita ngangkat lengan baju gitu. Kerannya geus ngocor, golontor, baru kita buka seperti ini. Itu salah. Buka dulu tangannya, lengannya begini, baru bukan kerannya. Dan kalau peralihan dari gerakan satu wudhu yang satu ke yang lain, matikan dulu kalau bisa. Misalnya sudah kepala beres, mau ke gerakan lain, ke tubuh yang lain, tutup dulu kerannya.
dari kepala ke kaki karena butuh waktu, matikan dulu, kakinya sudah siap baru kecorkan. Jadi Islam sangat mengajarkan kita iktisad, hemat dalam penggunaan air dan juga penggunaan harta kita. Bakhil dilarang, tapi boros juga dilarang. Dalam ayat itu di antara ciri sifat ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi haunan dan seterusnya, sifat ibadur rahman dalam surat Al-Furqan bagian akhir, di antara sifat hamba Allah ibadur rahman adalah kalau mereka bersedekah itu la yusrifun wa la yaqturun, tidak berlebihan, tidak juga pelit, sedang-sedang saja. Islam mengajarkan dalam bersedekah jangan jor-joran, jangan juga pelit. La yusrifun, tidak berlebihan, wa la yaqturun, tidak nyekek meret gitu. Meret banget dilarang, bakhil artinya, jor-joran banget juga dilarang. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja begitu. Maksimal, bahkan dalam Islam itu sedekah itu maksimal 1/3 saja. Wasiat maksimal 1/3. Sedekah dikiaskan ke wasiat maksimal 1/3. Jadi kalau kita mau ngasih orang, mau sedekah itu 1/3 sudah maksimal. Atau kita wasiat 1/3 sudah maksimal. Jangan melebihi apa yang dibatasi oleh Rasulullah SAW. Karena kalau dia semua dia berikan, bisa jadi ada madarat buat keluarganya dan lain sebagainya, ahli warisnya dan lain sebagainya. Yang ketiga yang dilarang oleh Rasul dalam surat kepada Muawiyah ini adalah kasratus soal, loba nanya, banyak bertanya. Kasratu banyak, soal bertanya, banyak bertanya. Banyak bertanya yang tidak ada faidahnya gitu. Sekali tanya gitu. Lewat ke sebuah jalan, aya imah gede, eta imah saha? Saha nu ngabangun aja. Tahun sabaraha dibangun. Jadi ada rumah orang ditelik gitu, ditanya sampai detail gitu. Itu namanya banyak bertanya. Ataupun dalam bab agama juga sama. Nanti lama-lama seperti Bani Israel, ya kan? Ketika ada di antara mereka membunuh, ya, lalu Musa alaihissalam memberi saran, saya bisa tunjukkan pembunuhnya, cari dulu sapi, nanti daging sapinya dipukulkan ke jenazah orang tersebut, nanti akan bicara bahwa pembunuhnya siapa. Tapi Bani Israel dah memang orangnya ngeyel, orangnya itu tidak bisa dikasih tahu gitu. Dan terus menambah kewajiban gara-gara ucapan mereka. Wahai Musa, sapi nanti nu kumaha warnana naon? Koneng. Terus koneng teh bingkang jalu. Terus jalu nu bagus nu teh tasrun nazirin atau nu kumaha, sampai akhirnya tidak menemukan sapi tersebut. Dan Musa mengatakan, Tuhan kalian marah pada kalian karena kalian nalengteng. Nalengteng bahasa Kuningan, nalengteng, nanya terus. Apa bahasa Indonesia nalengteng itu? Ngeyel, bertanya terus sampai nggak bisa dilakukan gitu. Sampai nakumaha kieu segala macam, akhirnya nggak tahu. Lalu mereka bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan Allah terima taubatnya. Kemudian ditunjukkanlah ada sapi yang bisa disembelih, dan akhirnya diketemukanlah siapa pembunuhnya. Ternyata pembunuhnya adalah saudara mereka sendiri, saudara dari si korban itu sendiri. Makanya pembunuhan mah kebanyakan orang dekat, korban biasanya, ya. Kriminal itu demikian. Nah, Rasul melarang orang itu banyak bertanya yang tidak perlu. Bahkan pertanyaan yang kalau dalam ayat mengatakan latas alu an asya'in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu sering bertanya yang dengan pertanyaan itu jadi berat buat kalian akhirnya. Rasul SAW pernah ditanya, Rasul bersabda, haji itu wajib sekali seumur hidup. Haji itu wajib kepada orang mampu. Ada sahabat tanya, berapa kali ya Rasul dalam seumur hidup? Dalam setahun. Rasul diam. Ya Rasul, apakah tiap tahun? Diam. Ditanya lagi ketiga kali, ya Rasul, tiap tahun ya teh? Nanya terus gitu. Kata Rasulullah, lamun dijawab bakal wajib. Hese mana ngelakukan? Gitu. Jadi Rasul melarang sahabatnya bertanya terus sampai kewajiban itu akhirnya nggak bisa dilakukan. Kan perintahnya sederhana, lakukan haji bagi yang mampu, gitu kan?
Nah, lalu sahabat penasaran, tiap tahunnya Rasul diam Rasul itu. Tiap tahun diam saja. Yang ketiga kalinya tiap tahun ya Rasul. Kalau saya iyakan nanti jadi wajib. Gimana? Kalian sanggup tiap tahun? Enggak ya, makanya jangan begitu. Makanya jangan terus bertanya. Nah, ini dilarang dalam Islam itu banyak bertanya, apalagi pertanyaannya yang pada akhirnya membuat dia itu kesulitan melakukan apa yang diingin lakukan. Imam Ahmad punya cerita. Jadi kalau kita punya tetangganya itu rentenir, misalkan rentenir, lalu kita bertamu ke dia, disuguhi makanan, dimakan nggak? Jangan kalau bisa. Tetangga rentenir, kemudian kita disuguhi makan nggak di situ? Nanti sakit hati tetangganya gimana tuh? Kata beliau, makan saja, tapi jangan bertanya. Kalau udah tahu gimana? Karena asumsinya setiap orang itu punya rezeki halal yang dimiliki. Mungkin dari warisannya, mungkin dari usahanya, mungkin dari modal pokoknya, mungkin dari pemberian orang lain. Setiap orang itu punya rezeki halalnya. Dan yakinkan diri kita, asumsikan bahwa yang dia berikan kepada kita dari rezeki yang halalnya. Karena memang sepatutnya orang itu disuguhin dengan rezeki halal, bukan yang haramnya. Gitu. Tapi jangan bertanya, Pak, hari itu cai teh anu tidur renten teh nya. Nah, gitu. Pun bertanya jadi madorot buat kita. Kalau dia jawab iya, jadi haram buat kita. Tersinggung lagi dia. Ya, Tersinggung lagi. tersinggung pertama. Kedua juga jadi kita tahu kan ini yang dari haramnya gini gitu. Jadi ada kaidah as-sail mas'ul, nunanya tanggung jawab. As-sail, orang yang bertanya, mas'ulun, bertanggung jawab. Umar itu pernah jalan di Madinah dengan pembantunya, pengawalnya berjalan di Madinah. Air nyebor di rumah, cai gitu. Disebor ku cai. Kena baju kedua orang itu. Pelayannya marah. Sahaya nu wani-wani nyebor cai tak apalah di luar sahab gitu. Mau menggedor pintu. Oi, tadi sahanu nyebor cai naon apa air apa yang diseborkan gitu. Takutnya najis kan. Kata Umar, udah ditanya, lamun ditanya dijawab cina, seorang udah mandi. Gitu. Akhirnya jangan kamu tanyakan. Asumsikan saja bahwa orang itu kalau melempar air ke jalan itu pasti air bersih, nggak mungkin air kotor dilempar ke jalan. Akhirnya tidak jadi ditanya itu rumahnya. Gitu. Kalau kamu tanya dia, lalu dia jawab bahwa air yang dia seborkan itu air najis, repot kan jadinya, harus bersih-bersih kan, harus ganti baju, harus mandi, merepotkan kita. Udah, kita yakin aja dia itu melempar air bersih ke jalan, mungkin lagi nyebor kucing atau nyebor apa gitu kan, kena kita gitu. Karena tidak logis ada orang buang air kotor ke jalanan gitu. Makanya jangan ditanya. Nah, ini pentingnya kita ini dalam hal-hal tertentu yang tidak perlu bertanya jangan ditanyakan. Karena kalau sudah bertanya, akhirnya tahu jadi beban buat kita jadinya gitu. Nah, banyak bertanya itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang Rasul melarang. Satu, ngobrol cep jeung ecep. Yang kedua, menyia-nyiakan harta, membelanjakan tidak perlu begitu, boros. Yang ketiga adalah banyak bertanya. Ya. Yang berikutnya adalah hukukul ummahat, berbuat kasar ataupun tidak baik kepada ibu, para ibu ya, itu jelas itu. Wa anwa'dil banat, dan juga membunuh anak perempuan, itu tradisi jahiliyah ya. Jadi dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, belum syuruk ya, belum bel, kayaknya maju lagi waktunya ya. Hadis yang ke-298 dari Hisham bin Malik, aku mendengar Ibnu Uyainah berkata, aku mendengar Ibnu Munkadir berkata, aku mendengar Jabir berkata, Rasul pernah diminta sesuatu dan beliau mengatakan ya oke. Jadi maksudnya gini, Rasulullah SAW itu tidaklah diminta atau ditanya sesuatu atau diminta sesuatu kecuali beliau itu mengatakan iya. Beliau tidak pernah mengatakan tidak. Jadi Rasul itu sosok pribadi yang kalau diminta sesuatu atau ditanya sesuatu tidak pernah mengatakan tidak.
Jadi Rasulullah teu aya kamus tidak. Apapun yang orang minta padanya, apapun yang orang tanyakan padanya itu selalu dijawab dengan iya. Jadi teu aya kamusna beliau mah tidak. Oh, punten teu aya, punten teu gaduh. Itu tidak ada dalam kamus Rasul SAW. Sahabatnya melihat Rasul pakai selendang, ya Rasulullah, bagus selendang. Oh, yang mana yang mana? Gitu kan gitu. Ada orang Baduy ngedekat dari belakang. Ya Rasulullah, jika tuh pasien sedekah abdi teh di harta Allah Taala, berikan. Rasul itu tidak pernah mengatakan tidak. Ada yang naksir sorbannya, bikeun. Naksir selendangna, bikeun. Naksir cincinna, bikeun. Itu Rasul tidak pernah mengatakan tidak kalau diminta. Sosok beliau sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dan qudwah bagi kita semua. Jarang. Ya? Jarang gitu. Oh, jarang ya. Kayak Daya disebutkan sorban bagus, oh nyana tuh dong. Ini tuh melindungi Mekah ya gitu. Sorbanna saya ngomong sorban ya iya khususan. Nah, kalau Rasulullah SAW itu tidak pernah qatun itu sama sekali tidak pernah sama sekali mengatakan tidak kepada siapapun yang meminta kepada beliau sesuatu. Itu contoh akhlak Rasulullah SAW. Allah Ta'ala bisawab, Allah Ta'ala bimuradi wa taufiqun billah. Kita sudah sampai ke bab akhir dari Al-Bukhl. Minggu depan kita tema yang lain tentang keutamaan harta yang dipegang oleh orang soleh. Jadi sebaik-baik harta adalah harta yang ada di genggaman orang soleh. Allah Ta'ala bisawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.